Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua sahabat Telogorejo yang sudah bergabung dalam mini seminar online tentunya bersama kami SMC Rumah Sakit Telogorejo. Apa kabar semua sahabat Telogorejo? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Resi Ladina selama 1 jam ke depan dari jam 3 sore sampai nanti jam 4 akan memandu webinar episode kali ini tentunya dengan salah satu ekspertis yang ada di SMC Rumah Sakit Telogorejo. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk sahabat Telogorejo yang telah bergabung. Saat ini dunia kembali dihadapkan dengan kemunculan varian baru COVID-19 yang dinamakan dengan Omicron. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan varian ini pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan pada bulan November lalu. WHO sudah memasukkan varian Omicron ini ke dalam varian of concern atau VOC. Ini merupakan varian yang menjadi perhatian karena tingkat penularan dan virulensi yang tinggi serta menurunkan efektivitas diagnosis, terapi, dan vaksin yang ada. Namun, hingga saat ini para ahli masih melakukan studi lanjutan terkait Omicron ini. Dan kemunculan varian terbaru tentunya memunculkan rasa cemas bagi masyarakat sehingga ada baiknya untuk kita lebih mengenal bagaimana gejala varian Omicron ini dan tentunya bagaimana pencegahannya karena pencegahan pastinya lebih baik daripada mengobati. Nah, sahabat Telogorejo pada sore hari ini tepat sekali akan menyimak tentang mini seminar online kita pada sore hari ini dengan judul Mengenal Varian Terbaru COVID-19 Omicron dan Bagaimana Mengatasinya. Dan tentunya webinar kali ini kita sudah bersama dengan ekspertis SMC Rumah Sakit Telogorejo dengan Dr. Marta Ratnawati, spesialis paru. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Dr. Marta. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk Mbak Resi dan semua yang boleh hadir pada kesempatan sore ini. Baik, Dokter Marta, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dokter di tengah kesibukan dokter berkenan untuk meluangkan waktu berbagi informasi, pengetahuan yang pastinya kita akan butuhkan nih dok, apalagi seputar Omicron ini. Harapannya kita tidak cemas berlebih, tetapi lebih ke aware bagaimana kita tetap menjaga kesehatan kita untuk bisa terus menjalankan aktivitas. Baik dokter, pada sore hari ini kita akan membahas tentang Omicron nih dok. Nah nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab dok. Jadi untuk sahabat Telogorejo, pastikan jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komentar. Ya, selamat sore kembali. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Jadi pada kesempatan sore ini memang sedikit ya kita akan membahas nih yang kalau kita bilang mengenai COVID-19 ternyata sampai hari ini pun masih menjadi satu hal yang menarik untuk kita semua. Baik di luar negeri ataupun khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di Semarang. Jadi kalau yang terakhir dengan berbagai macam varian, ini yang terakhir yang kita kenal adalah Omicron. Jadi bagaimana kita mengenal varian terbaru COVID-19 ini dan bagaimana kita untuk mengatasinya. Jadi kalau kita bilang satu varian, kita pasti akan memikirkan apa sih varian itu. Jadi yang terjadi sebenarnya si virus ini dia akan berjalan-jalan. Jadi sebenarnya virus SARS-CoV-2 atau penyebar dari COVID-19 itu dia tidak bisa hidup sendiri, tapi dia membutuhkan satu sel inang di mana dia bisa hidup dan di mana dia juga bisa berkembang. Dan dia akan selalu bereplikasi ataupun membelah diri menjadi satu virus dan semakin banyak dan semakin banyak. Dan di dalam proses seperti pembelahan itu dia akan terjadi satu perubahan materi genetik yang sebenarnya itu adalah merupakan satu fenomena alamiah dalam satu siklus hidup mikroorganisme khususnya untuk SARS-CoV-2 ini. Dan terbentuknya varian itu bila ditetapkan jika ditemukan ada satu sifat fenotip ataupun bentuk yang berbeda dibandingkan virus asalnya sebagai akibat dari mutasi itu sendiri. Nah, mutasi dapat berpengaruh tapi juga tidak bisa saja hanya merupakan satu perubahan sedikit ya yang kecil yang tidak membuat pengaruh terhadap bagaimana si virus itu ataupun bagaimana
gejalanya ataupun penata laksanaan medisnya. Dan seringnya tempat yang sering terjadi mutasi itu adalah di area pelekatan pada sel manusia yang biasanya kita sebut sebagai protein S atau spike di reseptor binding. Dan ini menjadi satu penelitian yang lebih lanjut oleh para peneliti yang ada. Ini salah satu contoh dalam bentuk animasi ya, kalau saya sampaikan ada virus dengan bentuk yang berbeda dengan asalnya, dia punya otot yang lebih kuat. Ini salah satu bentuk animasi dari mutasi. Kemudian yang di sini juga bentuknya dia berbeda, jadi kelihatan baik, sehingga si antibodi ini tidak mendeteksi si virus ini berbuat jahat terhadap tubuhnya, dan dia menerima pertemanan sehingga si sel ini bisa masuk. Nah, di WHO sendiri dia membagi-bagi, ya mungkin banyak yang sebelumnya mungkin membaca berita, melihat ataupun mendengarkan seperti ada varian of interest, varian of concern, ataupun varian high consequence. Jadi ini dari WHO membagi menjadi 3 dari varian SARS-CoV-2. Untuk varian of interest sendiri, dia terbukti ada satu perubahan fenotip dari si virus SARS-CoV-2 dan terjadi penyebaran dalam suatu komunitas atau terdeteksi di beberapa negara. Di sini kita mungkin pernah dengar ya, ada varian epsilon, zeta, eta, theta, iota, lambda, dan sebagainya. Oh ya, sebagai tambahan, memang kalau dari varian-varian dari SARS-CoV-2 ini yang memakai dari abjad dari Yunani untuk memudahkan pemberian nama dari si virus SARS-CoV-2 ini. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah varian of concern, karena di sini ada peningkatan penyebaran, perubahan dari epidemiologi yang mengarah pada perburukan, ataupun peningkatan dari virulensi atau bagaimana si virus menyebabkan sakit, kemudian perubahan manifestasi dari gejala sakitnya, dan penurunan efektivitas baik metode diagnosis, vaksin, dan terapi yang digunakan. Di sini kita sudah mengenal ya dengan alfa, beta, gamma, delta yang terakhir pertengahan tahun cukup marak di Indonesia, dan yang terakhir di sini adalah Omicron yang diresmikan oleh WHO tanggal 26 November 2021 yang muncul pertama kali di Afrika Selatan yang terdeteksi. Nah, kemudian untuk varian of high consequence sendiri, sebenarnya ini bersyukur belum ada dan berharap jangan sampai ada, karena di sini dari VOC dia terjadi kegagalan diagnosis secara relatif, kemudian penurunan efektivitas vaksin atau proteksi vaksin yang rendah sehingga bisa terjadi gejala berat, kemudian sensitivitas terhadap terapi yang telah disetujui, dan terjadi perburukan klinis dan meningkatkan kebutuhan rawat inap. Nah, untuk varian Omicron sendiri yang dikenal sebagai B11529, sebenarnya apa sih si varian Omicron ini? Nah, ini yang perlu sedikit kita sama-sama tahu. Di sini adanya dia itu memiliki mengkombinasi mutasi yang dimiliki oleh varian of concern lainnya. Jadi di sini ada peningkatan dari penularannya, penurunan kemampuan netralisasi oleh antibodi, namun memang belum ada bukti sampai saat ini, masih menjadi satu pengamatan bagaimana keparahan dari pasien yang sakit terkena Omicron ini. Kemudian bagaimana pada individu-individu yang telah dilakukan vaksinasi. Nah, kenapa si Omicron ini mempunyai efek yang begitu cepat? Karena di sini dia memiliki banyak sekali, jadi lebih dari 30 mutasi pada spike protein. Di sini ada beberapa spike yang dikatakan memberikan efek terhadap penurunan respon dari imun, kemudian penurunan respon imun dan kenaikan transmisi atau penyebarannya, kemudian mengurangi respon dari sel T untuk pembentukan antibodi dari tubuh. Nah, ini mungkin satu gambar yang sangat cukup rumit ya, tapi ini sederhana. Dikatakan laju perkembangan Omicron lebih cepat dibandingkan Delta dalam kurun waktu yang sama, jadi 22 hari. Di sini kalau kita lihat di sini Delta ini 22 hari hanya sekian, tapi di sini Omicron dari sejak ditemukan berdasarkan data ini cukup banyak ya dibandingkan dengan Delta. Ini juga sama. Di sini Delta mungkin sedikit agak melandai, di sini langsung meningkat. Dan dikatakan dari satu jurnal dikatakan bahwa Omicron sendiri mulai angka reproduksi SARS-CoV-2 yang memang tinggi. Jadi kalau satu orang dia infeksi dan menularkan ke orang lain itu diperkirakan untuk original strain-nya itu 2 sampai 3 orang yang tertular. Sementara untuk Delta varian kurang lebih 7, kemudian kalau Omicron dikatakan bahkan sampai dengan 10. Jadi satu orang bisa menularkan ke 10 orang. Nah, ini saya baru ambil di tanggal 18 Desember. Jadi WHO menyampaikan ya, jadi ada 89 negara terdeteksi Omicron, meskipun data masih terbatas dan ternyata sudah berkembang, dan bahkan untuk hari ini pun sudah bertambah jumlah negara yang terkena mendeteksi Omicron.
Di sini dikatakan bahwa penyebarannya itu meskipun cepat ya, jadi emang perlu diwanti-wanti istilahnya karena jumlahnya bisa 2 kali lipat dalam 1,5 sampai 3 hari terakhir di daerah yang ada penularan lokal. Kemudian data keparahan klinis soal Omikron sendiri masih terbatas ya, karena memang masih dalam pengamatan karena bagaimana dengan vaksin dan kekebalan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian WHO sendiri juga masih belum ada data yang pasti untuk efektivitas vaksin COVID-19 dalam melawan varian Omikron ini. Jadi ini memang masih dalam pengamatan lanjut. Cuma memang perlu kita waspada karena apa? Dengan lonjakan kasus yang cepat dikhawatirkan akan membuat tenaga medis dan rumah sakit kewalahan. Dan ini 2 negara yang terutama memang cukup jadi satu pengamatan yaitu di Inggris dan Afrika Selatan karena lonjakan kasus yang cukup banyak untuk varian Omikron ini. Nah ini saya ambil satu gambar di 18 Desember dari Afrika Selatan. Dari satu data dikatakan di sini memang ada peningkatan. Kalau kita lihat gelombang pertama, kedua, ketiga, dan Desember ini terjadi peningkatan di Afrika Selatan. Tapi ya bersyukur memang semoga ini di sini data kematian sih tidak tampak belum ada peningkatan. Kemudian di Inggris sendiri, di sini dikatakan ada lebih dari 10.000 kasus Omikron ditemukan di Inggris. Nah ini di Inggris dikatakan pada 18 Desember, ini juga kita lihat grafiknya meningkat ya, meningkat cukup tajam. Tapi di sini memang angka kematian tidak tampak peningkatan, semoga ini juga tetap seperti ini. Nah ini di beberapa negara di Eropa, di sini beberapa meningkat ya, jadi Inggris, kemudian Netherlands, kemudian Portugal, Jerman, tapi beberapa juga ada yang menurun nih pada tanggal 21 Desember. Nah ini Indonesia, ini saya ambil data memang tanggal 18 Desember, berharap masih tetap di bawah seperti ini ya, jadi Desember peningkatan kasus 232 dengan angka kematian masih dapatkan sekitar dikatakan di situ 12, kemudian total kasus sekitar 5.000, hampir 5.000 di 18 Desember. Ini sama yang perlu kita perhatikan, nah ini yang mulai didapatkan kasus dari Omikron dan di Jakarta sendiri kasus masih paling tinggi, Jawa Tengah juara keempat. Nah ini awal dikabarkan dengan adanya kasus baru dari Omikron tanggal 16 Desember oleh Bapak Menteri Kesehatan, dan itu menjadi pertanyaan karena yang terkena adalah petugas dari tenaga kebersihan di Wisma Atlet, dan akhirnya setelah diteliti dan dicari akhirnya diperkirakan ada salah satu orang yang memang sebelumnya pergi dari Nigeria dan itu yang menulari ke orang yang ditemukan pertama kali Omikron, tapi memang yang pertama kali itu memang tidak terbukti karena sudah negatif untuk swab PCR-nya. Nah ini sudah bertambah 3 kasus, kemudian yang terakhir kemarin tanggal 22 Desember sudah bertambah jadi 5, dan yang tadi siang saya baca sudah bertambah menjadi 8. Tuh, tapi kasus-kasus ini masih ditemukan di ruangan karantina di Wisma Atlet. Nah ini Bapak Presiden sendiri sampai menyampaikan ya, jadi untuk Omikron sendiri memang harus waspada tapi tidak usah panik karena memang penularannya memang dikatakan salah satu karakternya adalah penularannya sangat cepat. Jadi bagaimana kita harus berupaya supaya jangan sampai itu meluas dan jadi satu penularan lokal sebenarnya. Kemudian juga disarankan untuk orang-orang yang belum vaksin, silakan untuk vaksin bahkan sampai 2 kali vaksin. Kemudian tetap protokol kesehatan harus tetap jadi yang terutama. Nah ini beberapa saya ambil dari Kominfo, jadi katakan bahwa bagaimana antisipasi ya, karena memang di secara global itu terjadi peningkatan yang cukup banyak. Jadi memang pemerintah mengetatkan baik surveillance dan karantina, baik darat, laut, dan udara, semoga ini memang berjalan dengan baik. Bahkan untuk kedatangan internasional juga perlu dilakukan pencegahan. Ini beberapa yang disampaikan dari pemerintah, bagaimana dengan aturan-aturan untuk liburan Natal Tahun Baru, seperti itu. Kemudian bagaimana cakupan vaksin yang terus ditingkatkan, ini baik dari pemerintah juga menekankan bagaimana pembatasan kasus juga harus, kalau lebih dari 500 akan dijadikan satu pengetatan yang lebih mungkin dengan level yang ditingkatkan dengan PPKM. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan ya. Jadi orang apa sih sebenarnya Omikron sendiri sebenarnya kayak apa? Karena banyak sekali memang berita-berita yang muncul. Oh, nggak demam. Oh, nggak ini. Jadi banyak sekali beberapa yang disampaikan. Ini saya ambil dari satu laporan dari CDC dari Amerika Serikat yang meneliti dari 43 orang yang terkena kasus Omikron ini. Dikatakan di sini memang persentase yang paling tinggi masih mengeluhkan batuk atau 89%. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memang yang sedikit berbeda, jadi merasa mudah lelah. Jadi seolah kecapean, kemudian
badannya mungkin sakit semua seperti itu, kemudian pilek atau hidung tersumbat masih menjadi satu gejala yang sering muncul, dan demam pun masih ada sekitar 38%. Sementara untuk hilang penciuman mungkin yang beberapa waktu menjadi salah satu orang, kalau saya masih bisa cium kok, saya masih bisa merasa, ini ternyata memang dari 8 ini hanya sekitar 8% seperti itu. Kemudian untuk gejala perut, masalah mual muntah, kemudian itu masih didapatkan, dan 16% masih didapatkan gejala sesak nafas. Nah, kalau dari kelompok umur yang diteliti dari 43 orang itu, didapatkan data yang paling tinggi memang 58% di usia 18 sampai 39 tahun. Jadi usia-usia muda sebenarnya ya. Sementara untuk usia-usia tua 9%, dan usia untuk anak-anak juga 9% atau sedikit. Nah, cuma memang ini masih data yang kecil karena hanya 43 orang yang diteliti, yang jadi laporan dari CDC, dan memang untuk kedepannya tetap masih akan dilanjutkan dengan hasil-hasil data yang lain. Nah, di sini WHO sendiri tanggal 18 Desember juga terus menekankan bagaimana kita mencegah penyebaran dari Omikron sendiri. Karena memang bagaimana dia begitu cepat untuk menyebar. Jadi terutama yang perlu diperhatikan dari Omikron ini bagaimana penyebarannya, kemudian bagaimana proteksi vaksin dan riwayat COVID, terinfeksi COVID sebelumnya untuk menjadi pelindung terkena Omikron ini, dan seberapa ganas sebenarnya varian Omikron ini, sebenarnya semua itu masih dalam pengamatan. Ini mungkin saya singkat sedikit. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwa Omikron meskipun sakitnya tidak boleh dianggap ringan, karena meskipun jika menyebabkan sakit ringan pun, lonjakan kasus yang banyak akan membuat fasilitas kesehatan kewalahan, dan pasti itu akan menjadi kecemasan di berbagai kalangan ya. Kemudian bagaimana terus melindungi diri baik dengan vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Di sini Dr. Keta Plasing juga menyampaikan dampak varian baru terhadap vaksin, juga dikatakan bahwa vaksin ini kemungkinan mengurangi infeksi oleh varian Omikron, jadi tetap masih ada tempatnya untuk vaksinasi. Kemudian penelitian untuk memahami Omikron sejauh mana melindungi terhadap penyakit parah dan kematian ini juga masih dalam penelitian dan masih dalam pengamatan. Nah, sekarang kita ya, bagaimana? Sebenarnya kita tuh harus bagaimana sekarang ya, karena kalau tadi pemerintah sudah, secara dunia global sudah, nah bagaimana posisi kita? Sebenarnya sama, kalau saya bilang, begitu kita bilang virus corona, sebenarnya bagaimana kita menjaga kondisi imunitas tubuh dan bagaimana kita juga menjaga tidak menjadi penular ataupun yang tertular. Baik dengan makanan sehat dengan gizi seimbang, rajin olahraga, kemudian cuci tangan, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, cukup minum air putih, kemudian makan makanan yang sehat dan yang dimasak dengan sempurna. Bila ada keluhan memang segera diperiksakan, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Nah, ini yang disampaikan juga oleh juru bicara dari Kementerian Kesehatan, dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia saat ini termasuk negara yang aman dari COVID ya. Jadi kalau kita keluar negeri itu malah kita sebenarnya keluar ke zona nyaman menuju zona berbahaya. Dan ini juga berpotensi bagaimana, karena kita tidak tahu di luar negeri itu sudah semakin bertambah, dan di mana saja juga kita masih terus bertambah ya setiap harinya. Jadi kalau memang tidak perlu, memang disarankan untuk tidak bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu. Nah, di sini disiplin protokol kesehatan jelas menjadi salah satu peran utama. Di sini kita menyampaikan dulu yang 3M, 5M, dan yang terakhir ini 6M. Nah, di sini sama ya, mungkin sudah bosan dengarnya ya, tapi ini masih sering tidak kita lakukan dengan baik, dengan memakai masker dengan benar, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir ini ditambahkan dengan menghindari makan bersama. Karena bila kita melakukan dengan baik, ya dengan harapan tidak sakit seperti itu. Nah, ini saya tambahkan ya, bagaimana sih sebenarnya masker. Sempat memang kemarin cukup disampaikan bahwa masker itu yang mana sih yang bagus. Nah, ini dikatakan bahwa masker N95 khusus untuk petugas, yang kemudian untuk masker untuk yang masyarakat bisa pakai dengan masker double, jadi masker bedah tambah masker kain. Dan di sini ada satu masker yang kelihatannya bagus ya, saya bilang ini masker yang ada katupnya di sini memang tidak disarankan, karena untuk si pengguna mungkin tidak masalah, tapi untuk orang sekelilingnya apabila si pengguna ini positif COVID itu bisa menularkan ke orang sekitarnya. Masker seperti ini juga tidak disarankan. Nah, ini yang disarankan adalah masker dari bahan kain katun seperti itu. Nah, vaksin ini yang cukup mungkin jadi pertanyaan juga ya. Sebenarnya perlu nggak sih vaksin lagi, atau cukuplah vaksin, atau nggak usah vaksin, toh sama aja divaksin juga misalnya bisa terkena sakit seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya, karena
booster ya, terutama booster, sebenarnya tubuh itu mungkin bisa tidak merespons secara memadai. Kemudian beberapa orang ada gangguan sistem imun sehingga tidak menerima dengan baik vaksin-vaksin yang sebelumnya. Kemudian alasan mungkin setelah dengan seiringnya waktu biasanya memang antibodi itu akan menurun dan diharapkan dengan booster itu dia akan meningkatkan kembali. Dan ketika kalau vaksin misalnya kinerjanya kurang, tapi khawatir ya misalnya kinerjanya kurang, tidak memadai terhadap varian yang muncul seperti nah ini sebenarnya saat ini pun masih tetap diakui baik dari WHO maupun negara-negara lain untuk tetap vaksin itu menjadi salah satu yang bisa melindungi kita dari infeksi COVID itu sendiri dan mungkin secara khusus mungkin untuk saat ini mungkin varian Omicron. Nah ini yang tadi saya sampaikan dari satu jurnal di Inggris sendiri bagaimana Inggris betapa dia meningkat dengan kasus khususnya Omicron. Perdana Menterinya pun akan menyampaikan bahwa dalam akhir tahun ini dia melakukan bahkan 3 dosis untuk vaksin seperti itu ya. Nah ini saya sedikit mengambil data juga di sini bahkan cukup tinggi kalau kita lihat dari Inggris ini dia sudah booster yang ketiga sampai 47%. Nah di Indonesia bagaimana? Nah ini yang satu saya dapat dari satu berita ya mengatakan bahwa booster vaksin ini memang akan dikerjakan memang kondisi untuk di Indonesia sendiri masih dikelompokkan untuk yang orang lanjut usia dan itu akan dibagi menjadi 2 baik yang mandiri ataupun yang ditanggung dari pemerintah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan nanti untuk selanjutnya dalam diskusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Marta. Dokter sangat menambah ilmu kita ya dok ya, pengetahuan kita tentang Omicron ini. Tadi disampaikan bahwa gejalanya yang paling utama bisa dibilang 4 teratas itu adalah batuk, mudah lelah, pilek, dan demam. Dan untuk secara usia itu memang usia produktif ya dok ya, 8 sampai 39 tahun. Tadi ada pertanyaan tentang bagaimana dengan pasien dok yang belum melakukan vaksinasi karena ada autoimun, apakah ada prokes khusus? Ya terima kasih, nggak apa-apa. Ini memang untuk beberapa orang kondisi orang memang beberapa ada yang tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Itu memang tidak bisa kita pokoknya harus divaksinasi. Semua tetap perlu dipertimbangkan. Untuk kondisi autoimun sendiri memang sebaiknya harus dikonsultasikan kepada dokter terkait yang biasa untuk menangani sakitnya supaya dipastikan bagaimana kapan memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Dan kalau tidak bisa dilakukan vaksinasi sampai entah mungkin setahun ke depan atau berapa bulan ke depan seperti itu ya, memang protokol kesehatan jadi hal yang utama. Jadi memang sangat-sangat harus lebih protektif kalau saya bilang ya. Kita harus protektif menjalankan dengan 6M ini. Memang yang paling kalau saya bilang cukup sulit karena kalau manusia pada umumnya ya, orang pada umumnya tuh dia adalah makhluk sosial yang butuh bertemu dengan teman, butuh keluar, butuh satu hiburan ataupun intinya butuh yang sosialisasi seperti itu. Nah, bagaimana menjaga? Pertama mungkin kalau lokasi-lokasi misalnya ada acara mungkin lebih ke arah tempat yang terbuka, ini mungkin pilihan-pilihan ya dengan tempat yang terbuka, kemudian memakai masker dengan baik dan benar, kemudian dan kalau yang perlu dibatasi mungkin acara-acara misalnya makan bersama seperti itu ataupun pertemuan di ruang-ruang tertutup karena memang beberapa kondisi sakit itu tidak bisa kita paksakan untuk pemberian vaksinasi seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, baik dokter. Ini pertanyaannya masih seputar vaksin juga dok. Mau tanya, jika orang yang sudah vaksin lengkap sama yang kedua, apakah masih perlu untuk melanjutkan ke vaksin ketiga dok? Kira-kira vaksin yang sebelumnya apakah masih mampu untuk memproteksi terkenanya COVID varian baru? Silakan dokter. Terima kasih. Jadi untuk vaksin memang di Indonesia sendiri kebanyakan masih baru 2 vaksin kecuali mungkin beberapa petugas kesehatan atau beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memang mendapatkan vaksin booster yang ketiga seperti itu. Untuk 2 vaksin itu sebenarnya memang cukup bisa untuk melindungi meskipun memang sampai saat ini kita belum ada ya, maksudnya belum ada satu penelitian ataupun satu resmi mengatakan bahwa dengan antibodi sekian itu sudah pasti melindungi dan aman dari infeksi COVID karena bahkan sampai hari ini dikatakan bahwa vaksin memang tidak melindungi 100%. Tapi yang perlu diingat bahwa vaksin itu akan membuat
kemungkinan yang pertama kita tidak terinfeksi, yang kedua misal pun sampai terinfeksi harapannya memang sakit yang ringan. Nah, untuk vaksin yang booster memang saat ini sudah mulai digencarkan. Di Indonesia memang baru mulai tahun depan kalau berdasarkan dari berita yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian kalau beberapa di luar negeri bahkan sudah mulai aktif ya, yang seperti saya sampaikan tadi untuk booster yang di Inggris pun sudah sekitar 47% sudah melakukan booster seperti itu. Dan semuanya itu memang tidak melepas untuk, berarti kalau udah booster aman juga ya dok? Tidak juga, karena tetap semua itu tetap kita kembalikan ke masing-masing, karena tiap kondisi orang itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan si A dan si B dengan 3 kali vaksin itu kan sama, itu tidak sama ya seperti itu. Dan tentu saja protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan baik. Oke, baik. Baik, Dok. Mungkin ada lagi pertanyaan yang mewakili nih, Dok. Sebenarnya kapan nih, Dok, kita ke dokter dan juga melakukan screening? Mungkin dengan kondisi kita yang seperti apa, kita kemudian datang ke dokter gitu, Dok? Ya, terima kasih. Kalau yang tadi disampaikan itu dengan gejala ya, memang kalau untuk saat ini, kalau saya mengamati di wilayah Indonesia, memang masih terbatas di daerah lingkungan karantina seperti itu. Memang yang perlu kita sampaikan bahwa jangan sampai penularan itu keluar. Jadi kalau saya ingat ini seperti kira-kira awal-awal kita Indonesia yang masih belum ada COVID, karena awal-awal memang bisa dibilang mungkin kalau karantina saya kurang tahu ya untuk awal-awal, tapi seperti awal-awal bagaimana kita benar mencegah supaya itu tidak meluas ya. Jadi menjadi penularan lokal bahkan menjadi ke semua daerah di Indonesia. Yang harus diperhatikan memang gejalanya yaitu kurang lebih hampir sama yang tadi disampaikan, ada batuk, kemudian ada pilek atau rasa lelah untuk khususnya varian Omikron ya, dan pilek, demam. Sementara jangan lupa juga bahwa sebenarnya untuk kasus COVID sendiri kalau Indonesia sendiri pun juga belum mengatakan zero kasus ya, jadi memang masih ada dengan varian-varian yang lain. Jadi memang kita jangan terpaku di varian Omikron saja. Sebenarnya masih ada kasus-kasus COVID dengan varian yang lain yang sebenarnya meskipun kasusnya sedikit ya. Kalau tadi dari data 18 Desember di Jawa Tengah sendiri hanya 17 kasus itu, tapi kan masih ada. Nah, itu juga perlu hati-hati. Jadi kemungkinan kita perlu memeriksakan diri adalah bila didapatkan keluhan gejala. Kemudian perlu kita lihat adalah kira-kira tuh dapat dari siapa, karena sifat dari COVID ini adalah bentuk penyebaran meskipun ada juga orang yang sakit tanpa gejala seperti itu. Jadi tetap bisa dilakukan deteksi dengan PCR. Makasih. Iya, baik. Batuk, pilek, demam. Artinya kita bisa bilang bahwa itu gejala khasnya Omikron nggak, Dok? Kalau gejala khas Omikron sebenarnya tidak bisa ya. Jadi kita nggak bisa, bahkan dengan swab PCR-nya positif pun kita tidak bisa bilang oh ini Omikron ya. Seperti kita belum bisa mengatakan karena memang butuh satu pemeriksaan lanjutan yaitu whole genome sequencing untuk memastikan ini adalah varian Omikron atau bukan. Seperti itu. Dan untuk screeningnya sama ya dok ya dengan PCR itu tadi ya. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin bertanya, saya bekerja dalam ruangan gedung tertutup dengan AC dan kapasitas orang sudah 100%. Maka masker jenis apa yang minimal sebaiknya saya gunakan? Apakah prokes 5-6M saja sudah cukup mencegah penularan dalam gedung tertutup dan ber-AC? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi memang itu dengan harapan dengan 6M itu benar-benar kalau kita benar-benar ketat di 6M, kalau saya sih cukup percaya bahwa kita tidak tertular. Nah, dengan kondisi gedung yang 100% hampir full ya dengan karyawan itu memang perlu kita perhatikan pertama jarak, yang kedua saat komunikasi tetap ada jaga jarak, kemudian pakai masker yang benar. Beberapa memang kita pastikan bahwa masker itu terutama harus menutup hidung, mulut, kemudian dagu. Jadi menutup dengan bagus. Kemudian untuk jenis masker memang disampaikan bahwa terutama untuk sejak kasus varian Delta dan sekarang Omikron memang tetap disarankan adalah masker yang double seperti itu. Jadi masker kalau untuk masyarakat secara umum pakai masker bedah ditambah dengan masker kain seperti itu. Ataupun sekarang cukup banyak ya dengan masker, jenis-jenis masker yang intinya adalah masker yang pas ukuran wajah. Jadi kan ada masker yang kecil, ada yang besar, seperti itu tergantung masing-masing wajah setiap orang seperti itu. Oke, baik. Dok, artinya kita perlu aware nggak sih dok kalau misalkan kita di dalam satu rumah
Misalnya nih, ayahnya batuk, demam, pilek, tiba-tiba anaknya juga seperti itu. Apakah kita bisa kemudian berpikir bahwa kayaknya harus PCR, Dok? Atau Ya, seperti apa? ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri masih ada tempatnya kita, maksudnya secara umum ya, maaf bukan Indonesia aja. Jadi masih ada tempatnya sakit yang kurang dari 1 minggu masih bisa dilakukan pemeriksaan antigen sambil tetap diperiksakan dan diamati seperti itu ya, diperiksakan dan diamati bagaimana untuk sakit itu berkembang karena sebenarnya untuk flu sendiri pun dari sejak dulu ya memang gampang nular ya untuk flu seperti kita ketahui. Nah, cuma yang bedanya adalah kalau misalnya dalam satu rumah ada yang sakit, sebaiknya satu rumah itu harus melakukan protokol kesehatan dengan baik juga. Jadi kalau tahu batuk pilek ya pakai masker. Misalnya maaf tempat tidurnya sementara terpisah dulu seperti itu sampai dipastikan aman ya. Karena memang kalau saya untuk COVID sendiri, kalau dengan gejala biasanya itu tetap ada bedanya meskipun tidak, kadang untuk beberapa orang tidak terlalu jelas ya, tetap ada bedanya dengan flu yang lainnya karena bagaimana dengan terutama dengan sifat penyebarannya seperti itu. Nah, kalau memungkinkan memang saat ini masih yang pemeriksaan terbaik adalah dengan melakukan PCR dan sebenarnya untuk PCR sendiri meskipun harganya masih cukup tinggi untuk di Togorejo sendiri sebenarnya sudah mengikuti dengan aturan pemerintah, jadi untuk dibandingkan beberapa waktu yang lalu menurut saya sih masih bisa terjangkau. Terima kasih. Oke, gejala yang tadi disampaikan batuk, pilek, demam selama 1 minggu. Jika memang belum sembuh dan ternyata terjadi penularan, sebaiknya melakukan screening ataupun datang ke dokter gitu ya, Dok ya. Yeah. Oke, baik dokter. Kalau bisa sebelum 1 minggu malahan ya. Sebelum 1 minggu, oke. Iya, baik. Dokter, kalau tadi dijelaskan tentang bagaimana pencegahannya, kemudian bagaimana gejalanya, kalau untuk akibatnya sendiri nih dok, apalagi orang-orang dengan komorbid, misalnya seberapa bahayanya kah untuk mereka mungkin yang memiliki penyakit jantung maupun juga penyakit bawaan lainnya seperti itu? Ya, untuk kalau secara umum untuk kasus COVID, untuk beberapa komorbid memang dia akan dikhawatirkan membuat sakit COVID-nya lebih berat dan akan bisa membahayakan terutama untuk jiwa. Terutama yang sering terkena adalah di sisi paru, bagaimana ada keluhan sesak nafas, bahkan banyak sekali kasus-kasus setelah terkena pasca COVID pun masih menimbulkan keluhan-keluhan yang kita sebut sebagai long COVID seperti itu. Nah, untuk varian Omicron sendiri seperti disampaikan memang saat ini kalau kita amati seolah-olah memang masih cukup dalam arti ada yang berat karena memang ada beberapa kasus juga yang dilaporkan terjadi pasien yang tidak tertolong karena kasus varian Omicron ini meskipun datanya memang belum dibuka ya, maksudnya sebenarnya kasusnya dengan komorbid atau tanpa komorbid dengan usia berapa seperti itu. Tapi memang perlu diwaspadai meskipun ringan tetap kita harus waspadai karena untuk orang-orang tertentu dengan kondisi daya tahan tubuh yang turun itu memang beresiko untuk menjadi kasus yang lebih berat dibandingkan orang yang benar-benar tanpa ada komorbid seperti itu. Oke, artinya untuk pencegahan pun juga tidak jauh berbeda dengan ketika kemarin kita menghadapi corona ya dok ya? Iya, sama benar. Iya, kan kita udah CS nih dok sama corona. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dok, banyak sekali pertanyaan seputar vaksin. Dokter, vaksin booster itu apakah harus sejenis dengan vaksin pertama dan kedua? Misalnya pertama dan kedua menggunakan Sinovac, dan yang ketiga apakah harus Sinovac juga? Silahkan dokter. Yeah. Mungkin ini ingin lebih meyakinkan ya dok ya. Silahkan dok. Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk booster itu tidak harus vaksin yang sama ya. Jadi dikatakan booster bisa dilakukan dengan vaksin yang berbeda meskipun tidak ada aturannya harus vaksin A, B atau C atau D seperti itu. Cuma memang saat ini vaksin-vaksin maksudnya ada beberapa vaksin yang memang sudah disetujui sebagai secara emergency use ya kita bilang untuk digunakan sebagai vaksin-vaksin untuk khususnya COVID ini. Jadi tidak masalah mau vaksin yang sama ataupun vaksin yang berbeda sebagai booster seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan seputar ini dok, vaksin lagi dok, tentang efektivitas dan keamanan vaksin COVID bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Karena saat ini dari pemerintah sendiri kan sedang mencanangkan ya dok ya, program vaksin COVID untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Kalau menurut dokter sendiri bagaimana dok? Ya, terima kasih. Mungkin emang Desember ini terutama ya, langsung mulai beberapa sekolah kalau terutama yang punya anak-anak di bawah 11 tahun memang sudah mulai gencar dari
sekolah akan menghubungi orang tua untuk melakukan vaksinasi untuk anaknya seperti itu. Nah, untuk efektivitas memang tetap kurang lebih hampir sama ya dengan dewasa. Jadi untuk Sinovac itu sekitar 65%. Masih kalau dari data laporan memang data laporan itu tidak berdasarkan usia memang secara global. Jadi dikatakan kalau untuk Sinovac sudah bisa mencapai dengan 65% untuk melindungi, meskipun tetap sama dikatakan bahwa bukan berarti dengan vaksin itu berarti sudah masalah selesai. Jadi tetap diperhatikan untuk protokol kesehatan. Kemudian untuk anak-anak yang dilakukan vaksinasi yang pertama ini tetap harus dilanjutkan dengan vaksinasi kedua, karena antibodi yang terbentuk biasanya memang akan paling maksimal setelah vaksinasi kedua, bahkan dikatakan 28 hari dari vaksinasi yang kedua. Jadi jangan udahlah cukup vaksinasi pertama, padahal masih dibutuhkan vaksinasi yang kedua. Yang perlu diperhatikan untuk orang tua, jangan takut juga, tapi juga terus memperhatikan, karena memang ada beberapa laporan juga untuk kejadian ikutan pasca imunisasi, tetap masih ada kemungkinan terjadi juga pada anak-anak, meskipun memang itu biasanya masih bisa terkontrol seperti itu. Oke, baik. Berbicara tentang vaksin untuk anak usia 6-11 tahun nih dok, karena memang 2022 sudah akan mulai PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, ada pesan khusus nggak sih dok untuk orang tua yang mungkin anak-anaknya udah mulai PTM, tentunya kekhawatiran itu masih ada, tapi dari dokter Marta sendiri, seorang dokter spesialis paru gitu dok, untuk pesan ke orang tua? Ya, PTM memang tetap dalam pemantauan ya. Kalau saya lihat dengan kondisi, pemerintah pun tetap akan memantau apakah ini masih memungkinkan untuk dijalankan atau tidak. Jadi kalau untuk PTM sendiri, kalau menurut saya sebagai orang tua kita tetap harus mendukung sambil tetap melihat bagaimana kondisi lingkungan masing-masing, apakah memang sudah cukup memadai. Nah, untuk anak-anak perlu kita tekankan juga bagaimana mereka untuk belajar melakukan protokol kesehatan, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah terutama. Nah, apalagi saat sekolah, mereka lama tidak pernah bertemu dengan teman, mereka lupa bagaimana menjalankan protokol kesehatan. Di situ memang peran baik dari orang tua, dari pemberitahuan selama di rumah, ataupun mungkin dari pihak sekolah ataupun guru sama pendidikan di sana. Setahu saya untuk PTM pun juga tidak full semua murid ya dalam satu kelas, biasanya dibatasi dengan jumlah karena memang tetap menjaga untuk terjadinya kemungkinan terjadi infeksi selama masa PTM ini. Kemudian tadi sampaikan, kemudian vaksin, kemudian disampaikan untuk anak-anak juga tetap harus belajar bagaimana sering cuci tangan, kemudian pakai masker dengan benar, kemudian juga tidak harus dengan teman pun isinya tetap ada satu batasan-batasan tertentu ya, seperti itu misalnya saat makan, ada acara makan ya, isinya tidak saling berbagi makanan seperti itu, yang mungkin beda seperti yang dulu seperti itu. Oke, dari atas nama Teddy Hendarto, apakah virus COVID-19 Omicron ini masih akan terus bermutasi menjadi varian-varian baru lainnya sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan? Ya, itu masih mungkin sih, karena memang sebenarnya kalau sampai hari ini sebenarnya sudah cukup banyak varian yang muncul, cuma memang yang cukup menjadi satu perhatian itu yang tadi saya sampaikan baru 5. Tapi kemungkinan untuk muncul lagi varian-varian baru dengan nama-nama yang baru, bahkan mungkin nanti ganti nama kalau abjadnya dari Yunani sudah habis ya, seperti itu masih mungkin, karena memang itu adalah satu sifat alamiah dari si virus itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya mencegah tidak terbentuknya varian? Sebenarnya adalah dengan tidak terinfeksinya orang dan tidak menyebarnya si virus ini. Memang sebenarnya kalau kita bisa menyetop dengan infeksi dan menyetop si virus itu berkembang ke tempat yang lain, itu sebenarnya bisa menghentikan dari varian. Cuma kapan itu yang memang belum bisa dijawab sampai hari ini ya. Mungkin bahkan saya tidak tahu berapa tahun ke depannya, berharap dengan semakin vaksin, kemudian bagaimana setiap negara masing-masing menjaga dengan kebijakan mereka, itu berharap memang tidak terbentuk varian-varian baru yang bahkan bisa membuat kondisi lebih berat. Terima kasih. Selama kita bisa masing-masing orang, setidaknya diri kita sendiri ya dok ya. Ya, dari yang kecil. Betul, betul. Dokter tadi berbicara tentang anak usia 6-11 tahun. Sebenarnya ada nggak sih dok, selain vaksin COVID ini, apakah ada vaksin lain untuk mempersiapkan PTM dok? Pasti tentunya orang tua itu kan ada ya dok ya,
vaksin, mereka mencoba untuk vaksin influenza, vaksin apa gitu. Sebenarnya apakah harus, dan dari dokter sendiri apakah ada masukan dokter terkait hal tersebut? Ya, kalau vaksin untuk anak sebenarnya sudah ada satu. Kalau untuk anak sebenarnya cukup bagus ya, mereka ada bukunya dan biasanya ada jadwal-jadwal vaksin. Memang kalau kita bilang vaksin secara umum banyak. Jadi kalau yang ulangan-ulangan biasanya seperti DT, kemudian ada hepatitis, kemudian ada yang sering tuh biasanya ada MMR ataupun pneumonia seperti itu ya. Pneumonia, kemudian kalau untuk vaksin COVID sendiri seperti itu. Nah, sebaiknya memang influenza. Jadi influenza juga salah satu bentuk penyebabnya dari virus, dan itu pun juga secara rutin mestinya memang diberikan setiap tahun satu kali. Karena apa? Dengan mengingat adanya mutasi-mutasi, jadi dilakukan vaksinasi secara berulang. Kemudian untuk jarak, nah ini memang kemarin sempat ada satu teman yang menyampaikan bagaimana ya, ini anak saya mau vaksin A dan ini rencana mau vaksin COVID seperti itu, kira-kira bagaimana? Kalau dari aturan yang ada memang disampaikan bahwa jarak antara vaksin satu dengan vaksin yang lain adalah minimal 1 bulan. Jadi kalau misal ada berencana dengan vaksin-vaksin lainnya atau ada rencana untuk mau vaksin COVID seperti itu, memang perlu dipikirkan untuk penjadwalan untuk vaksinnya seperti itu. Mungkin sih itu aja. Kalau anak-anak, kalau menurut saya sih untuk di Indonesia cukup teratur ya. Kalau ya cuma mungkin agak kacau waktu selama kemarin pada pandemi mungkin. Oke, baik. Terima kasih Dokter Marta untuk informasi dan pengetahuannya yang bisa dibilang menambah kita untuk bukan cemas tapi lebih aware dalam menghadapi Omikron atau dalam menghadapi pandemi yang sedang kita hadapi di dunia ini ya dok ya. Dokter, baik, mungkin sebelumnya akan ada closing statement atau take home message nih dok untuk sahabat Telogorejo yang sudah bergabung dalam webinar pada sore hari ini. Ya, untuk semuanya memang perlu kita ingatkan, memang varian itu pasti dari COVID-19 itu mungkin akan berkembang seperti tadi yang dipertanyakan, dan khususnya untuk Omikron sendiri. Nah, bagaimana kita mencegah supaya itu tidak terjadi? Yang pertama tentu saja kita harus tetap waspada, satu, karena memang saat ini saya bilang Indonesia belum zero. Kalau sudah zero kasus mungkin lain cerita, tapi ini belum zero. Jadi meskipun varian Omikron tidak masuk, tapi masih ada kasus COVID yang masih mungkin juga bisa menyebar ke orang lain. Jadi pertama kita perlu tingkatkan kondisi kesehatan kita, bagaimana kita menjalankan dengan protokol kesehatan dengan baik, dan kita juga harus segera memeriksakan diri kita ataupun keluarga kita bila memang ada gejala-gejala yang kemungkinan mungkin mengarah ke arah COVID-19, supaya itu juga tetap terjaga menjadi satu kondisi yang aman seperti itu. Bagaimana kita melindungi diri kita, tentu akan melindungi juga orang lain di sekitar kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Marta. Ada satu lagi pertanyaan yang mungkin akan saya bantu jawab terkait vaksin booster. Nah, kalau untuk di Rumah Sakit Telogorejo sendiri untuk vaksin booster, saat ini memang khusus untuk tenaga medis, dan kalaupun dari pemerintah akan memberikan vaksin booster yang ada di Rumah Sakit Telogorejo, tentu pendaftaran hanya melalui Victory, tetap kita mengikuti dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin membutuhkan info-info seputar Rumah Sakit Telogorejo, dapat follow Instagram kita di @rs.telogorejo maupun subscribe channel YouTube kita di SMC Rumah Sakit Telogorejo. Baik, Dokter Marta, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu untuk kita, untuk kami sahabat Telogorejo. Baik, untuk sahabat Telogorejo, terima kasih sudah join dengan webinar kami SMC Rumah Sakit Telogorejo, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan webinar kesehatan bersama ekspertis SMC Rumah Sakit Telogorejo. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @rs.telogorejo dan subscribe channel YouTube kita di SMC RS Telogorejo. Untuk konsultasi lebih mendalam lagi dengan Dokter Marta,
lupa bisa langsung datang ke klinik paru di lantai 7 SMC Rumah Sakit Telogorejo untuk reservasi di 02486466000. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan webinar kesehatan bersama ekspertis Rumah Sakit Telogorejo. Saya Resi Ladina pamit undur diri, tetap prokes, jaga kesehatan, sampai jumpa.